Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 2001030060, kelas BKI 4B, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah. Di sini saya akan membahas perkembangan media massa. Media massa merupakan sebuah kebutuhan setiap manusia, bahkan bayi pun melakukan komunikasi, misalnya dengan cara menangis ketika merasa lapar. Media massa penting dilakukan karena hanya dengan berkomunikasi seseorang dapat bertukar informasi dengan orang lain untuk mengungkapkan apa yang ia pikirkan, ia ketahui, dan untuk mengetahui apa yang orang lain pikirkan dan ketahui. Berbicara mengenai informasi sudah menjadi kebutuhan dasar setiap manusia untuk mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya, dan media massa menjawab kebutuhan ini. Jadi dapat dikatakan bahwa media massa merupakan kebutuhan manusia yang merupakan makhluk sosial untuk mendapatkan informasi mengenali hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Media massa diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis lalu kemudian dicetak. Setelah teknologi percetakan berkembang, kemudian muncul pula majalah, radio, televisi, dan terakhir internet. Di era surat kabar, cikal bakal jurnalistik dianggap lahir pada tahun 1405 sampai 1367 sebelum Masehi, ketika Kaisar Amenhotep mengutus ratusan wartawan membuat surat berisi informasi untuk dibagikan ke seluruh pejabat di semua provinsi. Namun surat kabar pertama di dunia, yaitu At-Tarjumah, terbit pada tahun 559 sebelum Masehi di Roma pada zaman jurnalistik Kaisar. Di era majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh surat kabar. Berbeda dengan surat kabar harian, majalah diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman's Magazine yang terbit pada tahun 1733 di London. Editor majalah ini adalah Edward Kent yang menggunakan Navena Silanus Urban. Pada awalnya majalah berisi tentang humor, karya fiksi, atau isi mengenai politik, sastra, musik, atau topik menarik lainnya yang sifatnya lebih ringan daripada surat kabar. Yang ketiga, era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi tahun 1920, yaitu stasiun radio KDKA di Ipsburg. Pada awal radio digunakan untuk maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat atau sebaliknya. Radio sebagai media massa populer digunakan pada Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang yang lebih cepat daripada surat kabar. Yang keempat, era televisi. Televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan dimiliki banyak pengguna sejak tahun 1940-an setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada masa itu televisi menampilkan gambar dan suara, tapi masih hitam putih. Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1967-an. Hingga saat ini teknologi televisi semakin berkembang. Televisi berukuran lebih tipis, ringan, namun dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan halus. Yang kelima, era internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANET.
Advanced Recent Project Engine Network pada tahun 1970. Lebih dari 10 komputer telah dapat dihubungkan dan saling berkomunikasi pada tahun 1980-an. Yang terjadi dari 100 komputer yang dapat bergabung dengan Ethernet dan membentuk jaringan. Dampak yang saya ambil itu dampak internet. Salah satu dampak positif dari internet adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Saat ini ada cukup banyak aplikasi yang memanfaatkan internet sebagai media untuk mengirimkan pesan. Dengan menggunakan internet, maka pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Sedangkan dampak negatif bagi remaja yang menggunakan internet yakni mudah menemukan yang berbau pornografi, tidak peduli dengan teman sekitar, menghamburkan uang, mengganggu kesehatan, berkurangnya waktu belajar, menimbulkan rasa kecanduan, tersebarnya data-data pribadi. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.